Di suatu masa, di tanah Jawa yang kaya akan budaya dan mitologi, muncul sebuah cerita yang menggemparkan. Cerita ini berasal dari zaman dahulu kala, sekitar abad ke-17, ketika dunia masih penuh dengan misteri dan tahayul. Kisah ini adalah tentang hantu yang dikenal dengan nama kuntilanak. Dalam bahasa Melayu, kuntilanak atau puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak yang merujuk pada wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Kuntilanak, sebuah kata yang sekarang menggema dengan ketakutan dan misteri, pertama kali muncul dalam cerita rakyat Jawa. Orang-orang Jawa percaya bahwa kuntilanak adalah roh jahat yang berasal dari wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Kisah-kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari folklore setempat. Namun, cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Bagi masyarakat Jawa, kuntilanak adalah simbol dari tragedi dan kesedihan yang mendalam. Mereka percaya bahwa roh-roh ini terperangkap di dunia ini karena kematian tragis mereka, dan sekarang mereka menghantui dunia manusia, mencari keadilan atau mungkin kedamaian. Kuntilanak, hantu yang telah menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia, memiliki perwujudan yang sangat khas dan menyeramkan. Dalam banyak cerita, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan rambut panjang terurai yang mengenakan pakaian panjang putih, seringkali terlihat melayang atau terbang di malam hari. Pakaian putih yang dikenakan kuntilanak melambangkan kesucian dan kepolosan, kontras dengan sifat jahat dan menyeramkan yang dimilikinya. Rambut panjangnya yang terurai menambah aura misterius dan menakutkan, seringkali digunakan untuk menutupi wajahnya yang pucat dan mata merah menyala yang menunjukkan kemarahannya. Dalam beberapa versi cerita, kuntilanak juga digambarkan mengenakan pakaian berwarna merah atau hitam. Warna-warna ini melambangkan kemarahan dan kegelapan, menunjukkan sisi jahat dan balas dendam dari kuntilanak. Namun, di balik penampilannya yang menyeramkan, kuntilanak adalah simbol dari tragedi dan kesedihan. Dia adalah wanita yang meninggal dalam keadaan tragis, dan penampilannya mencerminkan penderitaan dan kemarahan yang dia alami. Kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Ia juga kadang terdengar menangis. Uniknya, kuntilanak bisa terdengar baik tertawa maupun menangis dalam jeda waktu yang sangat singkat. Konon, jika Anda mendengar tawa kuntilanak dalam volume keras, berarti dia sedang jauh, setidaknya berjarak lebih dari 50 meter. Sedangkan jika Anda mendengar tawanya dalam volume kecil, siap-siap saja, coba tengok ke belakang. Kuntilanak memiliki saudara sejenis di negara-negara lain, tentunya dengan nama berbeda dan beberapa ciri fisik berbeda pula, walaupun ada banyak kesamaan menonjol. Misalnya di Malaysia dikenal dengan nama Puntianak atau Pontianak, di Eropa mengenal Banshee, di Inggris mengenal Jenny Granted, di Jepang ada serupa Sadako dan lain sebagainya. Kuntilanak memiliki asal-usul yang sangat tragis. Menurut cerita rakyat, kuntilanak adalah roh wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Roh-roh ini kemudian terperangkap di dunia ini, tidak mampu beranjak ke alam baka karena kematian tragis mereka. Mereka menghantui dunia manusia, mencari keadilan atau mungkin kedamaian yang tidak pernah mereka temukan saat masih hidup. Kisah kuntilanak pertama kali muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut cerita rakyat setempat, penampakan kuntilanak pertama kali terjadi ketika masyarakat setempat berusaha mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Sungai-sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi jalur transportasi utama dan sumber kehidupan. Maka, pendirian kota di lokasi tersebut dianggap strategis dan penting. Namun, siapa sangka bahwa upaya ini justru membuka pintu ke dunia lain. Dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim,
masyarakat setempat mulai menebang pohon-pohon di sekitar sungai untuk mempersiapkan pembangunan. Mereka bekerja keras, berharap bahwa kota baru ini akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi mereka dan generasi mendatang. Namun, di tengah upaya mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika para pekerja mulai menebang pohon-pohon, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh melengking dari atas pohon. Suara itu begitu menyeramkan sehingga membuat para pekerja ketakutan dan berlarian menjauhi lokasi tersebut. Mereka percaya bahwa suara itu adalah tangisan dari kuntilanak, hantu wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Sultan yang geram lalu menembaki kuntilanak itu dengan meriam. Keberhasilan Sultan mengusir kuntilanak kemudian menimbulkan kepercayaan di masyarakat bahwa hanya golongan Said atau Syarif, keduanya golongan keturunan Nabi Muhammad, beserta keturunan mereka yang dapat mengusir hantu jenis itu. Sejak itu, kisah kuntilanak menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat dan menjadi asal-usul penamaan Pontianak, dan hingga kini masih menjadi cerita seram yang diceritakan dari generasi ke generasi. Menurut pandangan Islam, kuntilanak termasuk dalam golongan jin. Dalam Islam, tidak ada yang namanya kuntilanak, hantu wewe, atau gandarewo. Semua makhluk gaib tersebut masuk ke dalam wilayah jin. Kuntilanak dalam pandangan Islam termasuk jenis haffaf, yaitu jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Selain itu, ada juga jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada, yang disebut arwah. Ustadz Zulkifli menjelaskan bahwa jin-jin tertentu dapat dilihat oleh semua orang. Jin bisa muncul di mana-mana, berbicara selama 1-2 menit, lalu menghilang. Saat jin menampakkan diri di alam manusia, mereka juga masuk dalam hukum alam manusia. Oleh karena itu, jika seseorang melihat penampakan, mereka seharusnya tidak takut, karena jin itu sendiri sedang dalam titik terlemahnya. Dalam Islam, yang gaib ada 2, yaitu jin dan malaikat. Oleh karena itu, bukan kuntilanak atau kalang wewe yang harus ditakuti, tetapi Allah. Biasanya, seorang individu yang dirasuki sosok kuntilanak akan terperangkap dalam cengkeraman takut dan kegelisahan. Malam-malam mereka diisi dengan mimpi buruk dan tidur yang gelisah, dan tubuh mereka seringkali terasa pegal-pegal dan sakit. Namun, ada cara-cara kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengatasi hal ini. Selain berdoa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah dengan menggunakan daun kelor, tanaman sederhana namun kuat. Daun-daun ini direndam dalam air bersih, dan air rendaman tersebut kemudian digunakan untuk mandi. Air ini diyakini dapat membersihkan energi negatif dan membantu mengusir roh jahat. Selain itu, juga bisa menggunakan garam kasar atau garam krosok, bahan sederhana yang telah lama dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus. Garam ini ditaburkan di sekeliling rumah, menciptakan barrier pelindung yang diyakini dapat menjaga roh-roh jahat tetap di luar. Dianjurkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lebih banyak. Kata-kata suci ini diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi dan menenangkan jiwa, serta mengusir roh-roh jahat. Hindari tempat-tempat yang dianggap angker atau memiliki kaitan erat dengan mitos kuntilanak. Tempat-tempat ini seringkali dipercaya menjadi tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Penting juga untuk menjaga suasana hati yang tenang dan tidak mudah terbawa emosi, terutama saat berada di tempat yang sepi. Emosi negatif dan ketakutan dapat menarik energi negatif dan roh-roh jahat. Serta dianjurkan untuk mendekorasi rumah dengan menanam pohon di sekitar rumah. Pohon-pohon ini tidak hanya membuat suasana menjadi lebih nyaman dan enak dipandang, tetapi juga diyakini dapat membantu menyeimbangkan energi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik jagat kehidupan.